Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini Minggu 31 Mei 2020. Sebagaimana biasa kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini kami informasikan orang dalam pemantauan berjumlah 795. Ada beberapa pengurangan jika dibandingkan di sore kemarin, sekitar 39 ODP. Kemudian 174 pasien dalam pengawasan, dan ini juga merupakan ada pengurangan jika dibandingkan pada periode sore kemarin dari 185 menjadi 174. Beberapa perubahan ini terjadi, diantaranya adalah pasien dalam pengawasan berdasarkan hasil PCR terkonfirmasi positif, dan jumlahnya sebanyak 16 yang terkonfirmasi positif pada sore hari ini. Kemudian ada juga beberapa PDP baru yang berasal dari beberapa rumah sakit, dan jumlahnya sebanyak 9. Di antaranya 2 dari Rumah Sakit Memulin, Banjarmasin, kemudian 1 dari Rumah Sakit Idaman asal Banjarbaru, dan 3 dari Rumah Sakit Datu Sanggul, Tapin, 2 dari Rumah Sakit Pertamina di Tabalong, dan 1 di Rumah Sakit di Tabalong juga. Oleh karena itu ada beberapa penambahan ini menjadikan dirawat di beberapa rumah sakit. Pasien dalam pengawasan ini 41 diantaranya di Rumah Sakit Lim, kemudian 22 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, 14 di Rumah Sakit Idaman, 12 di Ratu Jeleha, 9 pasien di Bayangkara, 8 pasien di Sari Mulia, kemudian 9 pasien di Suaka Insan, 8 pasien di Sultan Syariansah, 8 pasien berikutnya berada di dalam karantina secara khusus, 6 di Rumah Sakit Yasin, 6 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, di Rumah Sakit Ciputra ada 5, Rumah Sakit Balangan ada 5, kemudian di karantina secara khusus ada 4 di Banjarbaru, kemudian Rumah Sakit Hasan Basri ada 3, di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra ada 2, ada 2 juga di Abdul Aziz, dan 2 di Rumah Sakit Pertamina, 1 di Rumah Sakit Tabalong, kemudian dilakukan di dalam karantina juga secara khusus ada 2 di Hulu Sungai Utara, kemudian di Kabupaten Banjar ada 1, Tabalong 1, dan di Balangan juga ada 1. Sedangkan saat ini yang terkonfirmasi positif total berjumlah 918 kasus, dan 918 kasus ini diantaranya 738 dalam perawatan, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam karantina secara khusus. Kemudian ada penambahan sehingga jumlahnya yang terkonfirmasi dan meninggal sebanyak 81, kemudian juga ada penambahan yang sembuh berjumlah 99, dan yang terkonfirmasi positif ini diantaranya sebanyak 25 kasus sebagai penambahan, dan dari 25 kasus ini 16 diantaranya dari pasien dalam pengawasan, yaitu 10 dari Rumah Sakit Memulin yang berasal 8 dari Banjarmasin, kemudian 1 dari Kabupaten Banjar, kemudian 1 dari luar Kalimantan Selatan yaitu asal Bekasi, 4 dari Rumah Sakit Ansari Saleh yang berasal 2 dari Banjarmasin, kemudian
1 Batola, dan 1 asal dari Hulu Sungai Utara. 1 di Rumah Sakit Abdul Aziz, ini asal dari Batola, kemudian 1 dari Rumah Sakit Yasin, asal Tanah Laut. Selanjutnya 6 diantaranya adalah merupakan hasil dari tracing yang terdiri dari 3 asal Kabupaten Banjar, 1 dari Tanah Laut, kemudian 1 dari Banjarmasin, dan 1 dari Banjarbaru. Selanjutnya ada 3 PDP yang kemarin sudah disampaikan meninggal dunia dan terkonfirmasi positif. 2 dari Banjarmasin, kemudian 1 dari Tanah Bumbu. Oleh karena itu, tambahan lagi yang juga meninggal pada kemarin, ada 1 yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, sehingga yang meninggal ini ada 4 kasus. Kemudian juga ada 2 pasien yang dinyatakan sembuh. 1 berasal dari Rumah Sakit Bayangkara, asal Banjarmasin, kemudian yang 1 berasal dari karantina secara khusus asal Banjarmasin. Dan yang sembuh ini diantaranya adalah yaitu case COVID-209, 49 tahun wanita dari Banjarmasin, kemudian 331, 37 tahun laki-laki dari Banjarmasin. Kami informasikan yang terkonfirmasi PDP yang meninggal pada beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Mei dan 23 Mei. Kemudian yang meninggal kemarin yaitu pada tanggal 30 Mei, yaitu yang meninggal pada tanggal 30 Mei adalah case COVID-852. Wanita 59 tahun dari Banjarmasin, kemudian 3 PDP lainnya, 2 dari Rumah Sakit Unin Banjarmasin, kemudian 1 dari Rumah Sakit Andi Abdurrahman asal Tanah Bumbu. Dan ini merupakan case COVID-903 yang dirawat di Ulin, usia 63 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, kemudian 905 dirawat di Rumah Sakit Ulin, 41 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, dan 906 46 tahun, wanita dari Tanah Bumbu, yang ini dirawat di Rumah Sakit Andi Abdurrahman Tanah Bumbu. Saat ini ada 186 kasus yang dirawat di rumah sakit, kemudian 552 lainnya dirawat dalam karantina secara khusus. Oleh karena itu yang saat ini dirawat di rumah sakit sebanyak 186, diantaranya 78 kasus ada di Rumah Sakit Ulin, 57 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 17 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 13 kasus di Rumah Sakit Idaman, 5 kasus di Rumah Sakit Ratu Jalaha, 5 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, di Rumah Sakit Sultan Syahriansah ada 3 kasus, Rumah Sakit Ciputra ada 3 kasus, dan masing-masing 1 kasus di Rumah Sakit Damanhuri, Pamalah Batu, Suaka Insan, Datu Sanggul, dan Rumah Sakit Yasin. Itulah beberapa informasi terkait dengan pasien yang terkonfirmasi positif maupun PDP yang dirawat baik di rumah sakit maupun di dalam karantina secara khusus. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para wartawan, diantaranya adalah saat ini fasilitas pelayanan kesehatan apakah rumah sakit, kemudian klinik dan lain sebagainya menawarkan pelayanan atau jasa terutama terhadap pemeriksaan rapid test maupun juga pemeriksaan PCR. Nah, karena itu terkait dengan hal ini adalah merupakan jawaban dari beberapa kebutuhan masyarakat terutama dalam rangka sebagai dokumen untuk bepergian ke luar daerah. Oleh karena itu saat ini pemerintah tentu saja mempersilahkan, namun tentu saja ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, dan ini sudah dikeluarkan edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan beberapa ketentuan-ketentuan, terutama terkait dengan laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR.
ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tentu saja harus dipenuhi bagi fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu rumah sakit, kemudian klinik maupun fasilitas lainnya untuk melaksanakan PCR. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan di sana. Di antaranya adalah terkait dengan syarat-syarat safety-nya. Laboratorium tersebut paling tidak memiliki safety BSL level 2, kemudian memiliki BSC, kemudian juga memiliki tenaga-tenaga yang kompeten, dan tentu saja harus mematuhi beberapa ketentuan lainnya terkait dengan sistem pelaporan dan sistem informasi yang terkait dengan all record maupun sistem pelaporan dalam konteks penyelidikan epidemiologi yang akan dilakukan oleh dinas kabupaten kota setempat. Kemudian juga pertanyaan berikutnya adalah Kementerian Agama saat ini ditanyakan mewajibkan rumah ibadah memiliki sertifikat bebas COVID. Mungkin yang dimaksud ini adalah semacam surat keterangan terhadap rumah-rumah ibadah yang akan melaksanakan peribadahan, dan ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang kita apresiasi, dan tentu saja ketentuan-ketentuan dari surat edaran itu terkait dengan mencakup panduan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan, baik pada masa pandemi ini atau yang lagi melaksanakan secara berjamaah atau kolektif. Kemudian di dalam surat edaran itu juga mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tentu saja harus dipatuhi, dan di dalam surat edaran itu sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan tersebut mengacu kepada fakta atau kondisi-kondisi di lapangan, dan ini terkait dengan angka Renault atau RO atau angka Effective Reproduction Number atau RT. Oleh karena itu, ini terkait dengan kondisi-kondisi sebaran penularan ini di kawasan lingkungan yang aman dari COVID. Oleh karena itu, ini tentu saja akan didiskusikan kemudian dikomunikasikan dengan gugus tugas baik tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu koordinasi ini melalui forum-forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing untuk menetapkan hal ini. Oleh karena itu, surat keterangan ini adalah untuk memberikan semacam ketentuan-ketentuan agar protokol-protokol kesehatan harus dilakukan di sana. Dan kita juga tahu bahwa dalam surat edaran tersebut ada 11 kewajiban yang diatur, dan diantaranya adalah melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah, kemudian membatasi jumlah, baik itu pintu, jalur, keluar, masuk, kemudian juga menyediakan beberapa fasilitas cuci tangan, apakah itu hand sanitizer atau adanya sabun di pintu-pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Kemudian juga menyediakan beberapa kondisi tertentu terkait dengan pengecekan suhu di pintu masuk dan lain sebagainya. Menerapkan pembatasan jarak dan lain-lain. Itu adalah beberapa poin yang harus disiapkan dalam upaya mengamankan agar tidak terjadi potensi penularan di rumah ibadah. Oleh karena itu, dasar dari surat edaran tersebut mengatur beberapa hal kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah rumah ibadah juga dilakukan di sana. Di antaranya ada 9 poin sebagaimana surat edaran tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi di sisi lain juga marilah kita berupaya agar
tidak terjadi sebaran atau penularan, terutama di wilayah tempat peribadatan tersebut. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ini merupakan jawaban bagi keinginan-keinginan masyarakat kita untuk melakukan ibadah, namun juga tidak berpotensi terjadi penularan di sana. Demikian yang dapat sampaikan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.